Selamat pagi anak-anak Glory Kids dimanapun kalian berada. Puji Tuhan pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan setiap hati kita akan datang kepada Tuhan. Sebuah ayat firman Tuhan yang akan Loso bacakan dari Mazmur 103 ayat pertama dan ayat yang kedua dan tiga. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hari ini kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan. Langsung aja kita akan berdiri bersama-sama di tempat kalian. Ibadah Glory Kids pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setianya, anugerahnya melimpah atas setiap kita. Dengan masih berdiri kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Kami patut memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah penolong kami. Kami bersyukur pada hari ini. Sekali lagi kami Tuhan diberikan kesempatan beribadah di rumah kami masing-masing. Bersyukur Kau memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Bersyukur memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk kami boleh mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom anak-anak yang stay at home. Tetap semangat ya. Semangat. Tetap semangat. Mari kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik. Di mana saja anak-anak berada, anak-anak bisa datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah harapan kita satu-satunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak, kita akan berdiri. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. oh, Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Siap kita berjalan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Anak-anak, kapan kita memuji nama Tuhan? Yaitu dari terbit matahari sampai masuknya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Anak-anak yang di rumah silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan yang akan dibawakan oleh Lause Totok, ya. Mari kita mohon, kita buka hati kita dan Roh Kudus yang manis akan bekerja di dalam hati kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku Tuhan. Hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Anak-anak, kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Ikuti Miss Hana Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan kakak adik kami, bahkan dengan mama dan papa kami. Tuhan, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua.
supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga berkati Lause Toto yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam anak-anak, selamat pagi. Lause Toto senang sekali bertemu dengan kalian ya. Walaupun kalian di rumah, tetapi Lause bangga dengan kalian. Karena kalian hari ini bersama-sama duduk dengan orang tua, menguduskan hari Sabat. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hukum keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem itu terdapat di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepadanya. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghampar pakaian di jalan. Ada pula yang memotong-motong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutnya dari belakang berseru, katanya, "Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Hari ini tema kita adalah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Kenapa berita firman Tuhan hari ini temanya demikian? Itu oleh karena sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Perayaan Jumat Agung dan Paskah itu sangat penting dalam kekristenan. Jumat Agung itu adalah penderitaan Tuhan Yesus. Dan Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimuliakan pada hari yang ketiga. Yang kedua, perayaan ini sangat penting ya, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa kejadian Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem itu ditulis oleh 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ditulis oleh 4 Injil. Betapa pentingnya Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi kita bertanya, kenapa Yerusalem itu begitu penting? Karena Yerusalem adalah kota di mana itu merupakan pusat peribadatan orang Israel. Orang Israel itu merayakan yang namanya Paskah. Orang Israel itu merayakan yang namanya Pondok Daun. Orang Israel itu merayakan Pentakosta. Dan waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka sedang akan merayakan Paskah. Dan kenapa kota Yerusalem itu begitu penting? Tuhan Yesus pernah 2 kali menangis. Tetapi salah satunya
ia menangisi kota Yerusalem. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekarang kita lihat isi dari cerita Yesus masuk ke Yerusalem. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita di kota Pekanbaru ini, bagaimana kalau kita kedatangan orang nomor 1, Pak Jokowi? Wah, tentu saja semua orang akan repot dibuatnya. Polisi-polisi akan datang, polisi-polisi akan mencoba membuat jalur-jalur mana yang bisa dijalani, mana yang tidak. Kemudian orang-orang begitu sibuk mempersiapkan kedatangan Pak Jokowi, orang nomor 1. Mungkin ada dari adik-adik kan yang mungkin akan meminta sepeda. Pak Jokowi, aku minta sepeda. Begitu sibuk. Tetapi kan kita begitu bahagia. Kenapa? Karena orang nomor 1 akan datang di kota Pekanbaru. Nah, adik-adik, kalau orang nomor 1 itu datang ke tempat di kota Pekanbaru, itu persiapannya, kerepotannya begitu amat sangat repot. Demikian juga waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Pertanyaannya, mereka memang betul merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Cuma kalau kita melihat di dalam ayat ya pasal yang ke-20 ini, ada orang yang bertanya, siapakah dia? Nah ini pertanyaannya. Siapakah yang datang masuk ke Yerusalem? Apakah dia orang penting? Apakah dia orang yang sungguh menakjubkan? Oh kita lihat ya. Ternyata waktu Tuhan Yesus masuk Yerusalem, itu ada orang yang meragukan kedatangannya. Siapakah dia? Ini merupakan satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Anak-anak kita kasih Tuhan Yesus. Kalau kita melihat sebelumnya, waktu Tuhan Yesus mengadakan perjalanan ke Yerusalem, di Yeriko ada 2 orang buta yang duduk. Anak-anak tahu kan kalau orang buta itu nggak bisa apa-apa. Dia bekerjanya mungkin cuma mengemis, tetapi dia ingin ke Yeriko. Kemudian apa yang dilakukan oleh pengemis itu? Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihilah aku. Tuhan Yesus, anak Daud, kasihilah aku. Ini merupakan satu jawaban kepada kita. Siapakah yang datang? Ternyata kalau kita telusuri, orang yang buta mengatakan, Tuhan Yesus, siapa? Tuhan Yesus, kasihilah aku. Itu mengajarkan kepada kita, orang yang buta ini mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan manusia. Itu pengakuannya. Jadi yang datang, yang masuk ke Yerusalem itu adalah raja di atas segala raja. Penyambutannya begitu meriah. Itu merupakan satu ungkapan dari orang buta bahwa pengakuan Yesus itu adalah Juru Selamat. Tapi kalau kita melihat anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, kenapa dia tidak memakai kuda yang penuh dengan gagah? Kuda itu gambaran keperkasaan, gambaran kecepatan. Tetapi Tuhan Yesus malah masuk memakai keledai muda yang belum pernah dibebani. Ini mengajarkan kepada kita, kenapa tidak pakai kuda, tetapi pakai keledai. Ini mengajarkan Tuhan Yesus datang itu karena Tuhan Yesus datang dengan rendah hati. Keledai itu merupakan satu binatang yang seakan-akan dikatakan kurang pintar. Tetapi keledai itu digambarkan sebagai tanda bahwa Juru Selamat, keselamatan datang dengan rendah hati. Apa artinya semua ini? Artinya Allah di dalam kemahakuasaan, dia merendahkan hati sebagai manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Nah ini juga tertulis di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan suara nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat,
rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang mudah. Itu merupakan satu kerendahan hati di dalam keselamatan itu. Nah, jadi anak-anak yang di dalam Yesus Kristus, kita melihat itu merupakan keselamatan. Siapakah yang masuk ke dalam Yerusalem? Ketika masuk ke Yerusalem, ada satu hal yang sangat penting. Mereka beriring-iring bersama-sama mengatakan, Hosana, Hosana. Apakah arti Hosana? Hosana itu artinya adalah Tuhan, selamatkanlah kami. Atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia, hore, keselamatan sudah datang. Orang Israel mengharapkan raja yang akan datang menyelamatkan mereka. Pada waktu itu orang Israel itu dalam keadaan penjajahan di Romawi. Mereka merindukan keselamatan. Mereka ingin diselamatkan. Mereka ingin dibebaskan oleh penjajahan Romawi. Tetapi jangan lupa, ternyata Tuhan Yesus, Dia adalah raja yang melebihi raja di dunia. Dia bukan melepaskan kerajaan dari Romawi, tetapi Dia melepaskan dari belenggu dosa. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia dibelenggu oleh dosa. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Manusia tidak menolong dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Kecuali kedatangan Juru Selamat yang menderita dan mati di atas kayu salib. Itulah tujuan dari kenapa Yesus masuk ke Yerusalem. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus, Hosana, Hosana. Itu merupakan satu pujian. Keselamatan sudah datang. Yesus sebagai Raja, Dia adalah keselamatan yang datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Sangat tepat sekali kalau orang-orang di sekitarnya itu melakukan pujian-pujian kepada Yesus. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus, kalau kita sudah mengerti Yesus adalah Raja, Yesus adalah Raja yang dinantikan. Dia adalah penyelamat di dalam kehidupan orang berdosa. Dia adalah Juru Selamat. Dia akan menderita nanti pada waktu menderita di kayu salib. Itu merupakan satu bahwa kemuliaan Tuhan akan datang. Nah, anak-anak dikasih Tuhan Yesus, ada 3 pelajaran dalam kehidupan kita. Ya, di sini, kalau kita sudah mengakui Yesus sebagai Raja, ada pelajaran yang bisa kita lalui di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, itu murid-muridnya taat. Ketika apa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ambillah keledai. Di situ murid-muridnya taat. Dia mengambil keledai. Mungkin akan bertanya, loh itu keledai untuk apa ya? Untuk apa ya? Tetapi muridnya tidak bertanya. Dia tetap melakukannya untuk mengambil keledai. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus. Hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus taat kepada Tuhan. Seperti murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan mengambil keledai, murid-muridnya taat. Yang kedua, Tuhan kita itu tahu akan masa depan kita. Waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia mengambil keledai, itu Tuhan tahu apa yang akan terjadi untuk keledai yang akan ditunggangi. Jadi Tuhan kita itu maha tahu tentang masa depan kita. Yang ketiga pelajarannya sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu orang-orang mengiring Tuhan, Dia mengucapkan Hosana, Hosana. Itu merupakan satu pujian kepada Raja. Di dalam hidup kita juga, kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam pujian-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus, mungkin saat-saat ini ada yang khawatir, mungkin saat-saat ini ada yang takut oleh karena
penyakit corona. Tetapi mari kita bersama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Tuhan itu adalah Maha tahu keberadaan kita. Tuhan itu menginginkan kita taat. Tuhan itu menginginkan kita ini mengerti bahwa hidup kita harus di dalam pujian dan syukur. Kita tentu banyak belajar bagaimana orang Israel waktu keluar dari Mesir, dia hidup di padang gurun, mereka selalu hidupnya bersungut-sungut. Makanya dia dibentuk begitu lama, 40 tahun. Tetapi marilah kita belajar untuk hidup di dalam pujian dan ucapan syukur. Karena dikasih Tuhan Yesus, itulah kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran hari ini. Mari kita akan bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh belajar perjalanan Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Terima kasih, Yesus adalah Raja. Biarlah Tuhan Yesus sebagai Raja boleh bertahta di hati kami. Boleh lagi untuk membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh taat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sungguh cerita yang luar biasa. Menggugah setiap kita untuk kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Untuk itu pada minggu ini kita akan bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dengan kita membaca sebuah ayat hafalan dari Lukas 19 ayat 38a sebagai berikut. Loso Tuti baca, nanti Kaila dan Loso Hana akan mengikuti. Siap? Siap. Oke, masing-masing siap ya. Lukas 19 ayat 38a. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja di dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja di dalam nama Tuhan. Wow, nanti anak-anak di rumah bisa melakukan ini bersama papa, mama, kakak dan adik-adik. Tapi coba lihat di sana. Gaila coba lihat. Loso Hana pakai apa Gaila ya? Mahkota. Pakai mahkota. Cantik nggak mahkotanya Gaila? Cantik? Iya, cantik ya. Gaila mau nggak? Mau? Iya. Gaila kadang-kadang malu tapi dengan anggukannya Loso tahu dia juga mau. Anak-anak di rumah juga mau kan? Mau bikin nggak seperti yang dipakai Loso Hana? Mau Lause. Loso Hana bisa kasih petunjuk nggak gimana caranya ya? Wah, anak-anak boleh membuat dari kardus atau dari kertas karton, boleh juga dari plastik mika. Wah, nanti boleh dibantu papa mama ya Lause Tuti ya. Iya, jadi nggak usah beli karena kan kita nggak boleh keluar. Iya, nggak boleh Pakai keluar. bahan yang ada Di rumah saja. Untuk itu bersama-sama kita akan katakan kepada teman kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah, see you next time.